memusuhi dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan luar biasanya lagi dalam tercatat dalam sejarah
rahmatillah alaih adalah orang pertama yang menikahi ibu kandungnya sendiri melawan syariat yang diajarkan di bawah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Namrud laknatillah alaih itu harus mati dengan gigitan nyamuk yang masuk dalam telinga dan hidungnya. Sejarah membuktikan jamaah rahimahullah, banyak orang hebat, banyak orang besar, banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah di dunia, tapi kemudian mereka harus sengsara karena tak pandai bersyukur nikmat yang Allah berikan kepadanya. Numti'uhum qalilan, kata Allah. Kami baru memberikan nikmat kepadamu kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan dan nikmatku yang luar biasa. Baru diberikan kekayaan yang sedikit kau lupa diri, diberikan kekayaan dan kekuasaan sedikit kau jadi sombong dan angkuh hingga berbuat zalim, kata Allah. Tsumma nabbarahum ila adzabil ghalib, tunggu saja kemudian kami akan seret kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ila adzabil ghalib, kepada azab yang luar biasa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama bagi kita disebut oleh Imam Ghazali, ada orang-orang yang begitu luar biasa hidup di dunia, nikmat hidupnya, tapi mereka tergelincir akan kenikmatan itu hingga lupa bersyukur kepada Allah, malah berbuat jahat di muka bumi hingga Allah mengazab mereka nantinya dengan azab yang luar biasa. Yang kedua, jamaah rahimahumullah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Amirinya, ada kelompok manusia yang khazinun fid dunya, susah hidup di dunia, hidupnya pas-pasan, bahkan tak jarang hari ini makan, besok mereka berpuasa. Ujian luar biasa Allah berikan kepada mereka, kesusahan hidup yang luar biasa mereka dapatkan, ditimpa cobaan penyakit, ditimpa cobaan kesusahan hidup. Jamaah sa'idun fil akhirah, tapi kesusahan hidup di dunia itu bukan membawa kesengsaraan bagi mereka, malah membawa kebahagiaan nantinya yang Allah siapkan untuk mereka. Siapa itu? Itulah orang-orang yang sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dunia, tapi mereka semakin diuji oleh Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sampaikan kabar gembira kepada mereka ya Muhammad. Siapa itu? Orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar betul bahwasanya ujian itu Allah yang berikan, maka insya Allah nantinya ujian itu pasti akan berlalu. Sedih yang mereka rasakan merupakan bahagian dari ujian. Maka orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, mengaku Tuhannya Allah, alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang beriman berkata mereka rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Summa istaqamu, lalu mereka beristiqamah di jalan Allah, menjaga keimanan dan ketauhidannya. Makin diuji oleh Allah, makin dekat dengan Allah, makin dicoba oleh Allah, makin mengejar-ngejar Allah, mencintai Allah lebih daripada hidupnya. Kenapa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mampu beriman, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya, wala khaufun alaihim, tak ada rasa takut bagi mereka. Tak takut mereka kekurangan rezeki, tak takut mereka ditimpa dengan musibah, wala hum yahzanun, dan tak pernah bersedih hati mereka ketika mereka kekurangan harta benda di dunia, karena mereka faham betul segala yang mereka dapat, mereka nikmati hari ini adalah pemberian Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu bersabar, jamaah rahimahullah, sebagaimana Nabi Allah Ayyub alaihi salam, jamaah rahimahullah. Orang kaya raya ketika itu, apa yang tak dipunyai Nabi Allah Ayyub alaihi salam? Orang yang kaya, kebunnya luas berhektar-hektar. Orang yang sukses dalam perniagaan, anaknya anak-anak yang soleh, menggembirakan hati orang tuanya. Tapi kemudian
kemudian ujian datang, jamaah rahimahumullah. Kekayaan Nabi Allah Ayub hilang seketika. 18 tahun Nabi Allah Ayub dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang luar biasa. Tapi penyakit dan ujian itu tak menyurutkan dan menjauhkan Nabi Allah Ayub alaihissalam untuk menjauh dari rahmat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian cobaan itu berhasil dilewati oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Cobaan yang begitu susah berganti dengan buah yang manis di ujungnya. Begitulah orang-orang yang beriman, jamaah rahimahumullah, diuji oleh Allah, tapi mereka sabar dengan ujian Allah. Dicoba oleh Allah, mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka buah manis akan mereka terima ketika mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimahumullah, kata Imam Ghazali, jamaah rahimahumullah, kelompok ketiga, manusia yang ketiga adalah khazinun fid dunya wa khazinun fil akhirah. Sudah dunianya susah, sudah dunianya tak bahagia, hidupnya pas-pasan, dapat rezeki juga pas-pasan, tapi orang ini tak pandai mensyukuri nikmat Allah dan juga tak pernah sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah kecelakaan, kesedihan yang mereka dapat akibat perbuatan mereka di dunia yang tak bersyukur atas nikmat Allah dan tak pernah bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Lam yashkur 'ala ni'ami, lam yasbir 'ala al-bala. Diberikan nikmat tak tahu syukur, diberikan ujian tak tahu bersabar. Ada instruksi mengatakan demikian. Maka orang-orang seperti ini, jamaah rahimahumullah, adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir, jamaah rahimahumullah, yang keempat, kelompok manusia yang keempat yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sa'idun fid dunia. Orang ini bahagia di dunia, hidupnya enak di dunia, penuh dengan kemewahan. Walaupun tak mewah-mewah betul, tapi hidupnya cukup untuk makan sehari-hari, untuk nikmat hidup dengan keluarganya. Wasa'idun fil akhirah. Begitu juga hidupnya di akhirat, lebih nikmat lagi daripada hidupnya di dunia. Siapa ini, jamaah rahimahullah? Inilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sejarah menceritakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, diamanahi menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, ia menjadi pemimpin yang amanah hingga akhir hidupnya. Tak heran kalau kemudian ia mendapatkan gelar dan lakab As-Siddiq, orang yang terpercaya menjalankan amanah Allah dan Rasul. Bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab Al-Faruq, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberanian, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman yang luar biasa, hingga dengan keberanian dan keimanannya itu ia berani berkata yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ia pandai betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Umar bin Khattab bukan hanya ditakut-takuti oleh musuh-musuh Islam, bahkan iblis laknatullah alaihi sendiri takut jika bertemu dengan Umar bin Khattab karena istiqomahnya dalam menjalankan kebenaran dan menegakkan syariat Allah dan Rasul. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Khattab, Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya raya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta benda, pandai berbisnis, tapi hartanya dihabiskan di jalan dakwah, jamaah rahimahumullah. Hartanya dipergunakan untuk dakwah, tegak kalimat Izul Islam wal Muslimin, tegakkan kalimat tauhid
sebagian besarnya adalah sokongan dana dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, orang yang gagah perkasa, dikaruniakan kecerdasan dan keilmuan, intelektualitas yang luar biasa, dengan ketajaman akalnya, dengan kepandaian yang Allah karuniakan untuknya, sehingga Ali bin Abi Thalib menjadi seorang tokoh yang begitu disegani baik lawan dan kawan, sebagai orang yang memiliki tingkat kecerdasan dan keilmuan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat Rasul luar biasa, sebagai uswatun hasanah bagi kita. Bagaimana mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mensyukuri nikmat itu, dan surga sebagai jaminan ketika mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul diberikan harta, dititipi kekayaan, tapi kekayaannya dijadikan oleh mereka sebagai ladang dan jalan, wasilah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di kota Mekah, jamaah rahimakumullah, ada 5 saudagar kaya raya terbesar ketika itu. Yang pertama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang keempat Abdurrahman bin Auf, dan yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf, jamaah rahimakumullah, orang kaya raya, saudagar besar, bisnismen hebat, bukan hanya terkenal di kota Mekah, maka sampai di luar Mekah terkenal karena kehebatan dan kekayaannya dari hasil bisnisnya itu. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, seluruh kekayaannya dibagi habis kepada kaum fakir miskin, dan sebahagiannya diberikan, disumbangkan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah hanya sehelai pakaian saja yang menempel di tubuhnya. Berangkat Abdurrahman bin Auf dari kota Mekah ke kota Madinah, kuat istiqamah, bertujuan hanya satu, untuk bisa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, jamaah rahimakumullah, kaum Ansar yang mengenal siapa Abdurrahman bin Auf, mereka terheran-heran dengan Abdurrahman bin Auf. Masa saudagar yang begitu kaya hebat di kota Mekah, bisnismen terkenal, begitu sampai di kota Madinah, macam gembel pengemis yang begitu susah hidupnya, pakaiannya compang-camping, penuh dengan tambalan luar biasa banyaknya. Mereka kemudian bermufakat mengumpulkan uang, menemui Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman bin Auf, ya, ini ada uang sedikit. Untuk apa? Pakailah uang ini untuk memulai bisnismu kembali. Abdurrahman bin Auf, yang rahimahullah, adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti ajaran Rasul. Ia selalu ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan di atas Abdurrahman bin Auf lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika itu Abdurrahman bin Auf sadar betul dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, saudaraku, sahabatku dari Ansar, saya belum membutuhkan uang ini. Lalu apa yang kau butuhkan, Abdurrahman bin Auf? Yang kubutuhkan cuma satu. Apa itu, Abdurrahman bin Auf? Pakaian baru, rumah yang megah? Bukan. Lalu apa yang kau butuhkan, Abdurrahman bin Auf? Yang kubutuhkan adalah, tolong tunjukkan kepadaku jalan menuju pasar kota Madinah. Mau ngapain Abdurrahman bin Auf? Kau tak punya uang, tak punya modal, pakaianmu compang-camping, nanti kau bisa kepengemis oleh orang-orang Madinah ketika kau sampai di pasar kota Madinah. Tidak, tunjukkan saja jalan menuju pasar kota Madinah. Jamaah rahimahumullah, akhirnya Abdurrahman bin Auf diantar oleh sahabat Ansar menuju kota Madinah. Ngapain di pasar kota Madinah? Mengemis Abdurrahman bin Auf? Tidak, jamaah rahimahumullah. Abdurrahman bin Auf bukan tipe manusia yang selalu meminta-minta. Selama ia masih diberikan rezeki nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, pantang baginya untuk mengadakan tangan memohon bantuan orang lain selama ia masih mampu berusaha. Abdurrahman bin Auf bekerja menjadi kuli panggul, jamaah rahimahumullah, mengangkat barang-barang orang yang berniaga ketika itu menjadi kuli panggul. Dari seorang bisnismen hebat, orang kaya raya di kota Mekah, tak malu menjatuhkan kepalanya hanya untuk hidup menjadi kuli panggul, jamaah rahimahumullah. Etos kerja yang luar biasa ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, jamaah rahimahumullah.
sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya itu terkumpul harta, hingga kemudian Abdurrahman bin Auf dengan harta itu kemudian memulai bisnisnya baru. Dasar orang pandai bisnis, jamaah rahimahumullah. Allah karuniakan kepada Abdurrahman bin Auf kekayaan yang luar biasa kembali, sebagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf berada di kota Mekah ketika itu. Tapi kekayaannya itu, jamaah rahimahumullah, tidak menghilangkan rasa cintanya kepada Islam, hingga hartanya itu habis untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran dan rahimahullah jika Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat Rasulullah lainnya dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabarkan kepada orang-orang yang beriman Muhammad dan orang-orang yang beramal saleh, surganya Allah menanti mereka yang di dalamnya mengalir sungai yang terisi dengan madu dan susu luar biasa, khalidina fiha, maka mereka akan kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah rahimahumullah kita bisa mengambil hikmah dari cerita Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini tentang membagi manusia, kelompok manusia menjadi 4 kelompok berdasarkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah, bahagia dunia, dan insya Allah kita juga akan bahagia di akhirat. Sama seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas sami'ul basir.